perkembangan laporannya sendiri udah sejauh mana? Udah ada laporan, cuman Makan ya, Beb? aku udah keluar bukti aja. Kan kemarin banyak haters yang bilang kalau tidak ada bukti, kalau semua itu hoax, terus klarifikasi, apa pansos, terus berbicara bohong seperti itu. Makanya aku keluarin. Tanggapan Terpaksa sih aku keluarin karena supaya itu cuma sebagian ya, cuma 10 lembar sama satu foto kan. Kalau mau dikeluarin semua sampai besok jadinya kan. Ada 105 lembar yang Tapi takut nggak sih Mbak nunjukin bukti-bukti itu ke umum? Ya, aku nggak takut, aku nggak pernah takut karena apa? Karena aku berbicara yang sebenar-benarnya dan aku tidak tunjukin nama, kan aku blur itu semua nama-namanya dia ya supaya aku masih jaga namanya dia juga gitu. Nah, sekarang gini, kamu keluarin bukti-bukti, ya kan? Kamu ke Komnas Perempuan, tapi kenapa kamu tidak berani melaporkan ini ke polisi? Oh itu nanti kan kita kasih tahap pertama, kedua kayak gitu kan, ada reaksi nggak kira-kira gitu loh. Kayak kemarin kan nggak ada reaksi sama sekali, malah dianggap omongan bohong lah ya kan. Banyak yang bilang omongan bohong kalau aku cuma pengen pansos, pengen naikin angka. Oke, bicara reaksi, apa yang kamu inginkan reaksi dari si YouTuber tersebut? Yang ngaku aja ngaku dia bener kan? Ngaku. Apa? kalau ngaku ya gimana? Ya pengen tahu aku, dia dateng terus kayak pertama kali kita ketemu, pengen aku Pengakuannya ini di media sosial kah atau bertemu pribadi? mungkin kalau media sosial pasti dia bakal tahu gitu loh. Jadi inti dari semua permasalahan ini Mas, yang tahu YouTuber terkenal itu dengan Mbak Baby. Saya selaku manajemen hanya mengetahui aja, namun kuasa hukum hanya menjaga-jaga kalau kasus ini akan sampai ke jalur hukum. Netizen kan bilang ini pansos, lantaran Baby selalu mengulur dalam konteks Baby keluarin bukti dikit. Bukannya itu dicap sebagai pansos juga? Kalau menurut aku pantas itu kan aku ngeplak namanya dia, sebut namanya dia, kan aku sama sekali dari awal nggak ada sebut nama dia. Ini cuma aku hanya curhat kan awalnya. Banyak gosok lah apa nggak ada bukti. Kenapa lo? Kasih jeda aja dulu gitu, biar nafas, biar teman-teman. Tapi dari sosok foto tersebut sepertinya gaya-gayanya AHA, bener nggak? Ada komen lah. Masa yang ini Pak, tapi kan itu jadi Bongkar aib kamu juga. Bongkar aib juga jadi. Ya memang, iya memang. kan ditulis Mas itu kalau Mas mengamati aib kita, aib bersama. Gak apa-apa, aib. Tapi tujuan kita ada pesan moral dari Mbak Baby. Ini untuk pelajaran buat semuanya public figure yang merasa jadi harus berhati-hati. Jadi buat YouTuber ini, jadikan ini pengalaman dia yang pertama dan terakhir kali. Meskipun sebenarnya mungkin ada sebelum-sebelumnya. Karena dengan adanya kasus keberanian Mbak Baby mengungkap ini sedikit demi sedikit, itu banyak sekali yang itu baru pansos mungkin. Karena dia nggak berani menunjukkan bukti-bukti itu. Dan banyak juga cewek-cewek yang pernah dia DM-in dulunya sebelum aku kirim semua ke aku, jadi aku simpen buktinya itu semua. Ya memang kata-katanya mirip sama yang dia kirimkan ke aku. Sampai batas waktu kapan deh mau dia ada itikat baik dan kamu akan melaporkan ini? Sampai mata hatinya dia terbuka. Nggak tahu sampai kapan dia mungkin sampai kapan, masa sampai kapan sih dia bakal diem gitu loh. Masa nggak tertekan juga, aku juga gini aja tertekan, seminggu aku diem aja tertekan sebenarnya karena nyangkut keluarga juga, orang tua terutama. Jadi kasihan. Tadi kan foto-foto yang posting itu kan netizen bilang kalau dari situ tuh sama-sama suka gitu. Kalau nggak sama-sama suka ya mungkin nggak ketemu lah Mbak, kan kayak gitu. Nggak mungkin terjadi kan kalau Maksudnya kayak chat-chatannya seperti apa gitu dari foto, terus ketemu, terus sekarang maksudnya kakak mau memprotes YouTubers gitu. dia nggak komit, dia pura-pura lupa sama chatnya dia yang sebelumnya. Ini kan beberapa bagian aja yang aku belum. Kalau mbaknya aku buka semuanya pasti kaget, nggak nyangka ya kan, nggak nyangka banget. Berarti ada janjinya dia yang tidak terlaksana kepada kamu. Ya kurang lebih seperti itu.
ya penontonnya. Ya kurang lebih kan ya kolam. Janjinya yang tahu, yang memberikan janji dan yang dijanjikan. Seharusnya nggak boleh lah gitu. Ini ada hubungan apa satu set itu? Apakah ada hubungan berpacaran? Spesial. Spesial. Zaman sekarang emang masih ada ya, kita pacaran yuk. Yuk kita melakukan yuk setelah pacaran, masa apa kayak gitu ya? Enggak, mungkin hanya, ya sorry ya kalau kita bicara tentang cinta satu malam aja mungkin seperti itu anggapan Tapi dia. buktinya dia mau ketemu aku terus-terusan sebenarnya. Ada Ngajak chat terus, itu. ngajak Ada terus chat cuman itu. setelah yang ketemu pertama mau ketemu lagi aku nggak bisa, dia nggak bisa. Jadi ditunda terus akhirnya mau ketemu lagi akhirnya. Sampai berapa lama tuh Mbak? Berapa kali? Iya disuruh kirim, dia kan suka yang besar-besar, dia bilang ada kok semua chatnya. Aku sukanya yang besar-besar, namanya yang besar, yang kalian bisa mikir aja gitu. Baby, dia ngajak apa? Ya masnya tahu lah ngajak. Berapa kali sih ketemuan sama dia akhirnya? Yang ketemu baru sekali, tapi chat itu udah sering dan mau ketemu lagi gitu. Untuk pendekatannya sendiri seperti apa sih awalnya? Oh dia ngechat aku, dia DM aku, tapi setelah DM ditarik sama dia. Jadi seakan-akan chat dia itu kan hapus di DM kan. Jadi seakan-akan aku dulu yang ngechat, padahal dia dulu yang ngechat. Dari situ aku beranggapan kalau dia niatnya udah nggak baik gitu loh. Terus aku chat dia di lain, kenapa DM kamu dihapus? Dia alasannya apa? Dihack orang IG-nya, terus IG-nya dipegang manajemen. Kan nggak mungkin kalau udah tentang biru dihack orang tuh kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Jadi Artinya alasan yang tidak masuk akal yang dia omongin ke aku. Mbak kalau dia tetap kekeh nggak mau minta maaf. Nggak mau minta maaf, nggak mau Anda iya. ngakuin kesalahan. Sumpah pocong yuk, disaksikan sama semua orang Indonesia, sama kalau perlu seluruh dunia, kalau perlu live juga ya kita sumpah pocong yang bullshit aku apa itu orang gitu loh. Kalau aku sampai bicara kayak gini nih aku ngomong apa adanya gitu loh. Ngapain aku berpura-pura terus bohong sama diri sendiri, nggak enak ya bohong mas gitu. Apalagi disaksikan banyak orang gitu loh. Ngapain terus bohong. Cuma sumpah pocong nggak berani. Hah? Cuma sumpah pocong nggak berani ke hukum. Jangan kan hukum sumpah pocong, kira-kira berani nggak dia? Kan katanya beriman, percaya kan agamanya bagus, tapi kok begitu gitu loh. Lebih baik yang biasa-biasa aja. Oke, selain hubungan, ya sorry ya bisa dibilang hubungan badan kan ya. Apakah janji collab itu ada nominal uang juga? Nggak ada. Nanti aku kalau bilang nominal uang dipikir aku Nominal uang maksudnya kamu dijanjin dia untuk kolaborasi. Nah kamu harus bayar ke manajemen dia. nggak ada. Pada dasarnya dia Dia orang orangnya baik. baik, Dia orangnya baik. sopan. Saya pernah kenal dia sekali, dia orangnya baik. Cuman saya juga ya agak kaget aja dia seperti itu. Oke Mas Didit, dengan adanya hal ini berarti saya bisa bilang manajemen memanfaatkan ini untuk menaikkan popularitas Baby. Dari sisi mana mengatakan manajemen memanfaatkan popularitas untuk popularitas? Dari sisi mana? Justru manajemen membantu, kuasa hukum juga membantu meredam Mbak Baby, saya meredam arti saya untuk ini nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Yang penting dari yang bersangkutan ada itikat baik, face to face ketemu lagi, apa jelaskan duduk permasalahan. Karena begini mas, sebelum Mbak Baby mengajukan curhatan itu kita sudah sempat mentil dari manajemen melalui teman-teman sekitar dia. Ya, jadi tolong YouTuber itu harusnya dia berpikir jernih. Teman-teman itu enggak lah kalau memanfaatkan dia atau jahatin dia. Harusnya kan dia, oh ya dari siapa itu infonya, dari siapa. Nah, akhirnya kan sampai begini karena dia udah nggak tahan, dibilang pansos lah, dibilang numpang popularitas, bener kan? Tapi ini hal biasa di Indonesia kan banyak akun gitu. Sudah coba komunikasikan dengan manajemennya si YouTuber itu sendiri. Kenapa saya Antar manajemen, maksudnya antar Enggak. manajemen. Ada komunikasi kan? Karena dia udah menutup di blok. Jadi sejak kejadian makanya dia tuh Ya, istilah ada dia yang blog aku di WA, terus line yang di apa namanya diganti username kan sekarang udah dihapus. Sekarang udah dihapus itu akunnya itu, jadi tidak ada anggota kalau di line itu kayak gitu. Terus tapi kan chatnya masih ada yang kemarin-kemarin. Terus
dia kan punya 2 telegram. Telegramnya itu dihapus akunnya yang chat sama aku kan, dia punya 2 nomor. Tapi ada lagi yang punya dia 1 nggak dihapus. Masih kita berteman, tapi dia nggak ada chat aku sama sekali. Kamu ada ini nggak sih, misalnya kalau dia ini langsung ikut orangnya gitu atau langsung post fotonya dia gitu di Kenapa, Mbak? Instagram kamu? Maksudnya kalau dari dianya nggak ada niatan kali buat mungkin kamu mau post fotonya dia langsung atau nyebut Nah, namanya nanti dia langsung. kita lihat nanti lah. Gitu loh. Yang ini ada tanggapan nggak? Kira-kira ini kan baru kemarin ya aku posting ya. Masa dia nggak sadar-sadar sih itu fotonya dia kok. Gitu loh. Orang sekarang lebih cerdas gitu loh, bisa nyamain. Kan bukan aku ya, aku cuma posting yang untuk gambar apa sih emotnya kayak gitu lah. Ini nih, kamu bisa meradang seperti artinya kamu merasa diremehkan atau bagaimana? Iyalah jelas lah. Aku nggak bicara seperti ini aja udah diremehkan kan. Buktinya dia ngajak-ngajak aku seakan-akan dia udah kenal banget sama aku. Berarti kan ya begitulah. Kalau untuk perasaan sendiri Kak, apakah Kakak udah ada pesan kata sayang gitu? Aku awalnya itu respect, kagum sama dia itu cerdas terus pintar, Kamera mbak. gimana ya, baik gitu. Tapi setelah kesini kok berubah gitu. Nggak tahu berubahnya karena apa. Setelah aku kaji gimana nih mau ketemu gak jadinya gitu kan, karena dia janji-janji sendiri kan. Terus dia bilang kapan nih aku janji, aku nggak ada janji seperti itu. Terus aku jaga hati seseorang, jadi aku chatnya lama balasnya gara-gara ada cewek gitu. Kok kalau ada cewek kenapa dia cerita yang aneh-aneh di GS gitu loh kan aku jadi mikirnya kok anak ini kok tiba-tiba secepat itu dia bisa berubah gitu loh, kenapa gitu loh. Tapi kenapa kamu berani mengiyakan ajakan VCS dia atau ajakan Kan aku berbelit-belit dulu, nggak langsung aku kirim VCS, nggak langsung VCS yuk langsung ayo, nggak kayak gitu juga. ya enggak, tapi kenapa akhirnya kamu mengiyakan ajakan VCS itu? Karena itu udah kenal berapa bulan kan, udah berapa bulan aku kenal, 6 bulan. Berarti kamu tidak apa ya, bahasanya kamu nggak malu gitu ketika nantinya masyarakat akan menilai negatif tentang Nggak kamu? apa-apa orang kan aku negatif, nggak apa-apa. Yang Tapi penting kan aku bermanfaat buat kalau nyampe aku diem-diem aja pasti dia bakal ngelakuin ke semua cewek kayak gitu. Berarti aku membenarkan orang yang salah. Kalau kayak gini kan biar dia tahu, oh iya ternyata memang dikasih teguran supaya dia nggak ngelakuin lagi kayak gitu. Tuh. Masih untung aku nggak nggak berbuat yang aneh-aneh ke dia sampai enggak postingan aku juga aku tutup, aku tuturin gitu. Nggak langsung tembak ke dia langsung gitu loh. Masih jaga perasaan dia juga biar orang yang gila-gila sendiri mereka kasih. Mbak Baby bakalan posting-posting lagi nggak nih clue-clue yang kayak kemarin gitu yang ngeblur muka bahwa Iya, nanti. ternyata ada kesamaan antara, akan seperti itu lagi nggak sih kalau memang ternyata YouTuber ini nggak mau minta maaf gitu? Nanti kita bicarakan. Iya nanti kita Kalau ini sampai nggak bereaksi ya, Akan mau posting lagi tanpa blur? ya mungkin nggak posting langsung dia mau ngajak sumpah pocong lagi. Tapi kan kita nggak tahu orangnya siapa. Hah? Ya dia merasa nggak gitu. Ya nanti akan tahu Pak siapa nanti kan. bakal tahu lah. Mungkin lah sampai bakal Kalau nanti dia berani sumpah pocong kan. Ini YouTuber yang sampai jutaan subscriber itu. Nah, YouTuber terkenal kan banyak. Itu waktu Pak. ajak. Makanya saya heran kok orang-orang mengarahnya ke sana. Orang-orang di sini pinter-pinter kan. Iya kan? kita lah sekolah Februari tanggal 10 menjadi. Itu mau kolaborasinya itu karena kamu DJ mungkin mau barang musik. Ya dia pernah sempat, iya pernah cerita juga kayak gitu. Dia pengen mengangkat apa kayak DJ yang dianggap seksi dianggap yang tidak baik. Jadi dibikin apa sih namanya vlog kayak gitulah. Baik sih orangnya itu sangat baik. Sebenarnya cuman satu aja yang nggak baik, nggak komit gitu aja sih. Mungkin ya mungkin dia ada seseorang kali, jadi dia bisa lupa gitu loh. Oke, thank you. Intinya aku posting di Instagram. Mau lihat yang seperti mau dibagi. Tebal itu. Boleh ditunjukin nggak? Sama jangan. Dikit aja. Satu aja mungkin yang susah dia di Instagram itu.
Dia mengatakan bahwa boleh lapor polisi atau saya hancur kalau saya bohong. Nah ini. Ini dipegang 5 Beb. Agustus yang ini. Baby. Diam mbak. Baby sini baby. Diam mbak, jangan gerak-gerak mbak. Jadi gerakin diam aja. Mau di zoom. Kamu ini kayak sama siapa aja. Kok gitu kan aku kasih pilihan yang paling enak loh. Kan enak dari awal dia ini yang putih yang dia ya. Kan dari awal kita chat baik-baik. Dari tadi kamu kirim udah selesai. Aku berbelit-belit karena aku nggak pernah ya buat video atau foto ke selain kamu. Memang aku baru pertama kali memang ke dia aja. Tinggal ganti topik. Ini dia balas ya chat aku yang ini. Iya, abis aku kelar semua aku bakal hapus. Kalau enggak aku hapus, kamu laporin aku ke polisi. Ini aku tutup nih sama tangan kan. Ini aku tutup. Aku berani. Kalau kamu nggak percaya, biar aku hancur. Gila, dia berani ngomong seperti itu. Sekarang apa yang dia katakan? Mulutmu adalah harimau. Jadi ke atas. Kiri. Ya, tengah. Pegang dia. Biar kamu yang pegang mbak. Itu awal. Ini sebagian dari 105 lembar chat semua. Ada foto. Ada foto. Terakhir chatnya itu bulan apa? Ya?